Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sosial edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, penyakit tuberkulosis merupakan salah satu penyebab utama kematian. Dan di Indonesia sendiri menjadi salah satu negara penyumbang kasus TBC terbesar di dunia. Hal tersebut mendorong banyak orang untuk melakukan berbagai upaya untuk menekan atau meminimalisir kasus TBC. Salah satunya Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis. Lalu apa saja agenda dan program mereka? Pada pagi hari ini langsung saja kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Wahriyadi selaku manajer program Yamali TB Sulsel. Selamat pagi Pak Ai, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Alhamdulillah kami sehat-sehat. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya ada Mbak Putri Firsati Ronia selaku Ketua Panitia Jambore Kader. Selamat pagi Mbak Putri. Iya, selamat pagi. Oke. Kalau kita Pak berbicara mengenai kasus tuberkulosis yang ada di Kota Makassar, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sebenarnya yang dilakukan di Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi kami dari Yayasan Masyarakat Peduli Sulawesi Selatan, kebetulan saya sebagai salah satu pendiri dari beberapa teman-teman yang aktif dalam atau pegiat peduli tuberkulosis di Sulawesi Selatan sejak 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2020. Itu kami mendirikan yayasan yang fokus untuk membantu bagaimana penemuan kasus dan pendampingan pasien. Jadi penyakit tuberkulosis selama ini memang masih menjadi masalah sosial di negara kita. Terakhir di Global TB Report itu dirilis WHO akhir bulan Oktober kemarin, itu kita kembali berada di urutan kedua penderita terbanyak. Jadi setelah India, urutan kedua. Di seluruh dunia Pak? Di seluruh dunia. Jadi setelah India, kemudian kita Indonesia dengan estimasi kasus sekitar 969.000 kasus di Indonesia. Ini kita lampaui lagi Cina yang penduduknya lebih banyak dari kita, tetapi kita yang banyak lagi penderitanya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kota Makassar sendiri berapa jumlahnya? Untuk di Sulawesi Selatan itu diestimasi sekitar 5% dari itu. Jadi sekitar 16.000 mungkin pasien TBC yang ada di Sulawesi Selatan. Yang menjadi masalah adalah penemuan kasus. Itu hanya setengahnya saja. Hanya setengahnya saja. Jadi sekitar 50% lebih itu pasien TBC ditemukan, ternotifikasi, yang tercatat. Selebihnya ini banyak yang kemungkinan tidak mengakses layanan atau mengakses layanan yang tidak terstandar. Inilah yang menjadi persoalan karena penyakit TBC ini penyakit yang gampang menular. Jadi ketika dia tidak ditreatment, tidak diobati, mungkin akan menularkan ke yang lain. Sehingga kami dari pegiat peduli TBC, yaitu Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis ini, kita melibatkan kader-kader untuk menemukan secara aktif. Jadi teman-teman kader dengan aktif cash spending, dengan melakukan edukasi di lapangan, kemudian melakukan investigasi kontak, kemudian melakukan kegiatan door to door untuk bagaimana masyarakat yang kemungkinan atau terduga TBC ini datang periksa ke layanan. Inilah tugas-tugasnya kader. Teman-teman kader ini dari mana saja Pak? Ini dari banyak pekerja-pekerja sosial dari masyarakat yang kami rekrut, kami ajak untuk peduli. Jadi mereka relawan, volunteers, tidak digaji, tetapi mereka mau bergerak untuk itu. Ya. Kalau Mbak Putri sendiri, apa kemudian sumbangsi dilakukan untuk Yamali sendiri, Pak? Mbak? Untuk saya ini sebenarnya saya peserta magang. Pernah peserta magang Kampus Merdeka, NSID, di Bakri Center Foundation. Nah, kemudian Bakri Center Foundation ini bekerja sama dengan beberapa non-government organization lainnya yang memang bergerak di bidang sosial. Salah satunya ini Yamali di Sulawesi Selatan. Nah, saya ini memilih penempatan di Sulawesi Selatan dan
salah satu key performance indicator yang diamanahkan oleh BCF, salah satunya adalah tentang koordinasi kader. Nah, dari situlah kami dari divisi pengembangan dan perencanaan program mengadakan program yaitu Jambore Kader untuk meningkatkan koordinasi kader. Iya, jadi salah satu sumbangsinya adalah membuat program Jambore Kader itu ya Pak ya. Oke. Iya. Nah Pak, kalau kita berbicara Pak mengenai kasus tuberkulosis tadi dari 5% dari seluruh Indonesia di Kota Makassar, kira-kira hanya 2,5% gitu lah Pak ya, hanya 50% Iya. yang itu di terdeteksi. Sulawesi Selatan, Di Sulawesi Selatan. Walaupun mungkin yang paling banyak memang di Kota Makassar. Oke, itu kenapa Pak bisa tidak terdeteksi? Ya mungkin karena masyarakat kita ini kan perilakunya beragam ya. Ada yang mengakses layanan mungkin tidak selamanya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Biasanya mereka misalnya mengakses ke dokter praktek mandiri atau kadang juga ke misalnya langsung beli sendiri ke apotek. Nah, padahal kemungkinan besar dia batuk itu mereka ada kuman TBC, tetapi kita tidak tahu. Mungkin karena hanya bertanya ke tetangga atau keluarga yang dulu pernah berobat, akhirnya ikut-ikutan juga langsung beli obat. Ada juga perilaku masyarakat karena penyakit TBC ini memang misalnya masih batuk-batuk biasa. Nah, dia tidak terlalu peduli, dianggap batuk biasa padahal bisa jadi batuknya itu sudah ada kuman TBC dalam tubuhnya. Bagaimana kemudian masyarakat bisa membedakan antara batuk biasa dan batuk TBC Pak? Nah, itu kalau penyakit TBC itu gejala utamanya adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Nah, jadi untuk mengetahui apakah dia TBC atau bukan itu harus lewat diagnosa, lewat pemeriksaan bakteriologis, itu misalnya diperiksa di tes cepat molekuler. Ada alat GenExpert itu yang diperiksa sampel dahaknya. Nah, inilah tugas kami kader-kader karena mungkin masih banyak stigma di masyarakat. Mereka malu-malu dia tidak mau diketahui dia TBC atau dianggap masih menganggap bahwa penyakit TBC ini penyakit orang miskin sehingga ketika dia bergejala dia tidak mau datang periksa. Nah, ini yang perlu ada dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat, relawan agar orang yang terduga TBC ini datang periksa. Salah satu pemeriksaannya itu diambil sampel dahaknya kemudian diperiksakan di laboratorium. Jadi kalau sudah bergejala kurang lebih batuk berdahak selama 2 minggu Pak ya, sebaiknya langsung saja diperiksakan. Ya, bahkan kalau di negara kita karena boleh dikata ini daerah endemi, banyak kasusnya, sebenarnya biar belum cukup 2 minggu bahkan 1-2 hari batuk itu sudah harus diperiksakan. Sudah harus diperiksakan. Karena kemungkinan besar orang Indonesia ini rata-rata sudah ada kuman TBC dalam tubuhnya. Cuman mungkin karena kondisi badannya masih masih fit, masih sehat sehingga belum menginfeksi atau tidak menjadi sakit TBC. Tapi kadang ketika misalnya dia sudah kondisinya lagi drop, apa karena cuaca atau karena begadang misalnya atau kurang fit penyebab lainnya sehingga inilah yang kondisi kesehatannya menurun dan baru bisa menginfeksi. Sehingga orang-orang batuk ini yaitu salah satu jalannya kita dorong mereka untuk bagaimana diperiksa. Karena belum tentu juga TBC. Untuk memastikan dia TBC atau tidak itu tetap di layanan teman-teman di puskesmas atau di rumah sakit memastikan apakah batuknya ini ada kuman TBC atau tidak. Nah jadi dari teman-teman Yamali Sulsel kemudian mendorong masyarakat untuk memeriksakan dirinya seperti itu. Selain itu, apa kemudian tindakan teknis yang dilakukan oleh Yamali untuk mencegah terjadinya penularan tuberkulosis, Pak? Ya, salah satu yang perlu untuk kita memutus rantai penularan TBC itu adalah mengobati orang TBC. Jadi yang perlu kami dorong bagaimana semua orang batuk ini diperiksa sehingga ketika dia divonis TBC dia itu melakukan pengobatan sampai sembuh. Kemudian ada pencegahan yang lain yaitu tentu misalnya pola hidup bersih sehat, bagaimana rumah-rumah mereka lingkungan yang sehat, misalnya ada jendela, ada sirkulasi udara yang bagus, kemudian mencuci tangan, kemudian etika batuk atau bersin. Sehingga penularan kuman TBC ini bisa diminimalisir. Karena TBC ini kan gampang menularnya lewat udara ketika orang bicara, batuk ataupun bersin, itu mengeluarkan droplet atau kuman
yang terpercik ke udara kemudian dihirup oleh kita semua. Iya, gampang menular seperti gampang itu Pak ya, menular, bisa ya. menular lewat udara seperti itu. Kita masih akan berbincang banyak terkait dengan tuberkulosis dan juga terkait dengan program yang diadakan oleh Yamali yaitu Jambore Kader TB. Namun saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Ai dan juga Mbak Putri. Nah, kita tadi sudah menyinggung sedikit mengenai kegiatannya yaitu Jambore Kader. Mbak Putri bisa jelaskan sedikit Mbak mengenai kegiatan ini selaku Ketua Panitia? Silakan. Iya, untuk Jambore Kader tahun 2022 ini sebenarnya baru ya. Maksudnya terakhir itu kami di Yamali itu melaksanakan tahun 2019 ya Kak ya. Tahun 2019 dan karena ada kehadiran dari teman-teman magang dari MSIB, jadi Yamali memfasilitasi kami untuk pencapaian Key Performance Indicator dari Bakri Center Foundation, yaitu meningkatkan koordinasi antar kader. Nah, salah satunya adalah mengadakan Jambore ini. Nah, kemudian Jambore ini memang disengaja dikhususkan untuk kader saja, jadi tidak mengundang dari luar. Jadi khusus kader Yamali, di mana kami ingin kader-kader ini kembali terrefresh gitu. Jadi nanti ada sesi talk show, ada sesi FGD, ada sesi games, ada sesi lomba. Nah, untuk sesi talk show ini kami mengundang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, nanti di mana beliau menjelaskan tentang seluk-beluk Yamali, seluk-beluk tuberkulosis di Sulawesi Selatan. Dan kemudian juga ada pembicara kedua dari DPRD Sulawesi Selatan. Nanti beliau akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang untuk mempercepat eliminasi TBC di Sulawesi Selatan. Dan kemudian juga ada panelis ketiga dari Yamali sendiri. Kami membahas tentang strategi-strategi bagaimana Yamali menghadapi tuberkulosis di Sulawesi Selatan. Iya, jadi tentunya penuh dengan informasi-informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan para kader seperti itu. Nah, kalau boleh tahu agenda ini berlangsung di mana dan kapan, Mbak Putri? Untuk Jambore ini kami di Bantimurung, Di Maros, Bantimurung. dan itu tanggal 25 sampai 26 November 2022. 25 sampai 26 November 2022. Nah, dengan adanya Jambore ini, Pak Ai, kira-kira apa yang kemudian diharapkan dari Yamali? Ya, kegiatan Jambore ini sebenarnya kegiatan rutin kami. Kegiatan rutin. Bagaimana kader-kader ini bisa termotivasi karena tadi kader-kader ini sebenarnya adalah ujung tombak kami di lapangan. Mereka lah yang mencari kasus, kemudian setelah divonis positif, mereka lagi mendampingi pasien dalam berobat. Jadi pengobatan TBC kan ini yang singkat itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi selain PMO dari keluarga pasien itu kader-kader juga mendampingi mereka. Kemudian kader-kader kita ini yang walaupun di Sulawesi Selatan kita mayoritas ibu-ibu relawan. Itu karena mereka tidak digaji, namanya volunteers, mereka perlu sering-sering kita motivasi, ajak mereka untuk sering ketemu, berkumpul. Di Sulawesi Selatan ini dulu tadi disebutkan sebenarnya sebelum kami berdiri bahkan sebelum sebagai yayasan, dulu sebelum kami jadi yayasan ini semacam komunitas peduli TBC, itu kami aktif bagaimana sering melakukan Jambore. Jambore Kader tadi ini sudah disampaikan, ini formatnya mungkin ada formal, ada yang semi formal, ada yang santai. Jadi untuk me-upgrade kapasitas kader dari sisi informasi, dari sisi
kapasitas bagaimana melakukan komunikasi di masyarakat, itu perlu kami mengundang expert. Jadi baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat yang lain yang punya kapasitas untuk itu. Misalnya dalam hal advokasi, ya kita undang dari pihak pemerintah, ada Bupati Maros yang selama ini mensupport kami, kemudian pihak DPRD. Nah, jadi kader-kader ini diundang untuk dilatih, kemudian ada diskusi-diskusi. Oke, dilatih dan juga akan ada diskusi nanti di Jambore kegiatan ini. Saya ke Kemudian- Mbak Putri terlebih dahulu. Mbak Putri, kalau boleh tahu berapa jumlah peserta untuk kegiatan Jambore ini dan juga tema apa yang diangkat? Untuk sekarang ini estimasinya sekitar 300 sampai 400 kader. Itu dari 9 kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian untuk temanya ini adalah bangkitkan semangat untuk eliminasi TBC di tahun 2030. Makna dibalik temanya itu seperti apa Mbak Putri? Jadi kan Indonesia ini memang ada ininya ya, visi sendiri untuk TBC itu eliminasi di tahun 2030, termasuk visi SDGs. Nah, dari situ kita kan memang konsepnya untuk koordinasi kader, terus kita untuk meningkatkan bonding kader, untuk meningkatkan kapasitas kader dalam menjalankan amanahnya di lapangan. Jadi kita ingin membangkitkan semangat mereka lewat kegiatan ini. Jadi memang konsepnya itu serius, juga fun juga. Ini juga seru-seruan lah gitu. Serius tapi ada fun-nya juga tentunya untuk para kader mengikuti kegiatan ini. Tetap ada games-nya, tetap ada lomba-lombanya, bahkan ada lomba penyuluhan kreatif. Jadi nanti kan biasanya kader kalau penyuluhan tuh dia pakai ada yang namanya istilahnya tuh lembar balik. Nanti mungkin dari lomba itu kader memperkenalkan metode baru lagi. Gitu. Jadi memang akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan seru yang akan dilaksanakan di Jambore nanti. Saya kembali ke Pak Ai. Pak Ai, kalau tadi kita berbicara bahwa 5% dari Sulawesi Selatan penyumbang TBC gitu ya untuk seluruh Indonesia. Mungkin kalau dibilang ya stigma dari TBC ini banyak masyarakat mungkin yang malu. Bagaimana kemudian dari Yamali ini mendekati teman-teman tersebut, Pak Ai? Ya, stigma di masyarakat ini sebenarnya itu yang mayoritas ya di lapangan itu menganggap TBC ini penyakit keturunan. Jadi biasanya kalau sudah kena neneknya turun ke bapaknya, kemudian ke anaknya, ke cucunya, ataukah juga karena biasa juga masih ada masyarakatnya dianggap penyakit guna-guna. Karena misalnya ketika dia batuk, salah satu ciri TBC itu ketika dia batuk ada bercak darah. Mungkin ada selisih dengan tetangganya atau dengan siapa, tiba-tiba dia batuk, dianggap diguna-guna. Iya, itu stigma-stigma ada masyarakat, stigma-stigma masyarakat. Inilah yang perlu kami edukasi bahwa TBC ini sebenarnya bukan aib, ini murni karena kuman. Namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi kuman itu bakteri yang makhluk hidup. Itu dia hidup di misalnya daerah lembab, kemudian itu dihirup oleh kita, masuk ke paru-paru. Kemudian itulah yang biasanya ketika kita bicara, ketika batuk atau bersin itu kita percikan ke udara. Inilah yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa ini bagaimana masyarakat ini bisa teredukasi terkait dengan penyakit TBC ini, bahwa itu bukan karena apa-apa tetapi murni karena kuman. Jadi tidak perlu malu untuk periksakan diri. Begitu juga dengan stigma menganggap bahwa penyakit ini penyakit orang miskin, karena memang biasanya ini juga penyakit TBC erat kaitannya dengan tingkat ekonomi. Misalnya karena tidak bisa mengakses gizi yang baik, sehingga memang dominan adalah orang-orang miskin. Tetapi sebenarnya TBC ini bisa kena siapa saja, walaupun dia miskin, orang kaya. Karena ketika kita berinteraksi sosial, misalnya di angkutan umum atau di pasar, di masjid, itu kemungkinan besar ada kuman TBC yang terpercik ke udara, kemudian bisa dihirup oleh kita semua. Jadi itu yang terus kami mengedukasi ke masyarakat bagaimana agar mereka paham terkait dengan itu. Seberapa sulit sih penyembuhannya untuk penyakit TBC ini, Pak?
Ya, kalau dari sisi medis ya mungkin memang kalau kami di Sulawesi Selatan untuk TB sensitif obat, karena TBC itu ada TB yang biasa yang baru pertama berobat, itu biasa kita istilahkan TB reguler atau TBSO, itu pengobatannya kan 6 bulan. Selama ini kami hanya mampu sekitar 85% tingkat kesembuhan. 85%. 85%. Tapi yang TB yang resisten obat, ada juga yang sudah pengobatannya lini 2, itu pengobatannya jangka panjang, bisa sampai 9 bulan sampai 2 tahun. Alasan dia resisten obat itu kenapa, Pak? Ya mungkin karena dia sudah resisten terhadap salah satu obat itu, misalnya ada obat TBC itu ada rifampicin, ada INH. Nah, ketika dia sudah berobat sebelumnya mungkin karena kambuh atau memang juga kuman TBC-nya ini sudah resisten. Sehingga dia harus berobat TB resisten obat, itu pengobatannya jangka panjang 9 bulan sampai 2 tahun. Bahkan dulu itu harus disuntik kiri kanan setiap hari selama 8 bulan pertama. Selama 8 bulan pertama. Itu tingkat kesembuhannya itu belum mungkin sekitar hanya 49%. Jadi banyak yang di tengah jalan drop out ataupun meninggal di tengah jalan. Jadi memang untuk TB resisten obat ini lebih susah pengobatannya, sehingga kami dari Yamali juga ada program namanya pasien supporter. Jadi untuk TB resisten obat ini kita ada pemberian enabler. Enabler itu biaya untuk mereka akses ke layanan. Karena pengobatan TBC resisten obat ini dia tidak boleh minum obatnya lagi di rumah, seperti TB sensitif obat itu, mereka harus datang ke layanan. Jadi kami ada biaya siapkan itu setiap bulannya agar mereka setiap hari bisa mengakses pengobatan di rumah sakit rujukan. Kemudian efek sampingnya yang besar, baik sensitif obat apalagi yang TB resisten obat ini, efek sampingnya lebih parah, lebih banyak, sehingga banyak pasien-pasien ini butuh dukungan psikososial, dukungan bahkan dukungan ekonomi, agar mereka bisa menuntaskan pengobatannya. Bisa menuntaskan Iya, pengobatannya benar. seperti itu. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, kira-kira menurut Anda singkat saja, bagaimana kemudian kenapa masyarakat terutama generasi milenial, pelajar, mahasiswa harus turun menjadi kader yang bisa memberantas tuberkulosis ini? Silakan Mbak Putri. Iya, sebagai mahasiswa itu kan kita harus peduli dengan orang di sekitar kita ya. Jadi kita belajar, kita juga berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kita. Nah mungkin salah satunya ini, kita bisa membantu negara untuk mewujudkan visinya itu di SDGs, dan kita juga bisa membantu masyarakat agar bisa terbebas dari tuberkulosis gitu. Jadi kita belajar, kita mengamalkan ilmu, kita juga nanti dari lapangan tersebut kita juga bisa mendapatkan feedback berupa ilmu dan pengalaman juga. Iya, mendapatkan feedback berupa pengalaman seperti yang paling penting untuk para mahasiswa. Nah, saya terakhir kepada Pak Ai. Pak Ai, mungkin pesan pentingnya kepada masyarakat terkait dengan penyakit tuberkulosis ini, Pak, silahkan. Iya, penyakit TBC ini penyakit yang sampai saat ini masih menjadi masalah sosial di negara kita. Kita termasuk negara yang punya beban tinggi, sehingga mari semua pihak, semua stakeholder bisa membantu program ini, terutama dalam hal penemuan kasus dan pendampingan pasien. Jadi kita berupaya agar orang yang terduga TBC ini datang ke layanan tanpa harus malu-malu, tanpa harus memikirkan biaya, karena sampai saat ini pengobatan TBC ini masih gratis. Itu disilahkan mengakses layanan di puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk untuk itu. Jadi kita berupaya, berharap semua masyarakat ada kepedulian dengan itu. Orang-orang yang terduga TBC diajak untuk periksa, kemudian orang yang sudah divonis TBC ini menuntaskan pengobatannya sampai tuntas. Oke, Ya. buat masyarakat mungkin yang ingin menghubungi Yamali bisa menghubungi kemana, Pak? Boleh ke kantor kami, boleh juga menghubungi kader-kader yang ada di masyarakat, karena hampir semua kelurahan, desa kita ada kader relawan di sana. Atau boleh juga menghubungi call center kami, bisa di nomor telepon yang nanti kami akan share ke ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ai dan kasih juga banyak Mbak juga. Putri sudah kita sharing banyak mengenai tuberkulosis dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Yamali. Dan saudara, kita masih akan melanjutkan Sapa Sulsel, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami.